Ya, ini sebuah keuntungan tentunya bagi Indonesia. Putri KW ini akan menular kepada permainan ganda Indonesia sekarang. Ya, meskipun memang ya ini tadi bisa dikatakan sebagai ganda baru atau pasangan baru dan 26 dunia. Betul. Tetapi karena Siti Fadia tadi diturunkan bersama dengan Apria, maka ini pasangan baru. Tapi kalau kita lihat kan memang kalau di nomor bergu seperti ini atau cabang bergu seperti ini sangat dibutuhkan kejelian dari pelatih ya Bung ya, untuk mengotak-atik pasangan yang paling pas mana, kemudian paling cocok mana. Karena di bulu tangkis ganda itu kan harus ada yang playmaker, kemudian pasangan yang paling pas ketika pertandingan atau partai yang menentukan. Ya, dan jadi tentunya pasangan Vietnam ini juga tentunya juga merubah komposisinya karena kemarin kita menyaksikan bagaimana Din Tipong Hong mengalami cedera untuk bisa memenangkan pertandingan ini dengan cepat. Iya betul, dan saya yang kedua ini kemudian bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal karena mereka sudah sering modal ya untuk ganda karena yang dibutuhkan memang kesatian. Ripka Sugiarto ini adalah anak dari Icuk Sugiarto. Ya, betul. Bukan ternyata, dan kalau kita tahu bahwa Tommy Sugiarto memperhatikan bulu tangkis setelah era keemasan zaman dulu. Sekarang bulu tangkis begitu masif di Indonesia. Ya, terutama di MNC Group ya, di kualitas-kualitas dari pebulu tangkis kita, termasuk juga pebulu tangkis muda. Karena kan kalau semua hampir level turnamen, ada turnamen level 1000, turnamen level 700. Tapi ternyata orang sekarang mulai tahu bahwa Bilkis adalah salah satu pebulu tangkis yang cukup bagus dan cukup menyita perhatian. Iya. Dan tidak untuk itu ya, untuk mencuri perhatian ya. Mencuri perhatian dan akhirnya menjadi viral dan orang tahu siapa Bilkis. Ya, itu dia. Putri dari legenda bulu tangkis Indonesia, tunggal dan putri juga. Iya. Ini dia. Tentunya. Tidak disia-siakan tadi. Shuttlecock di depan tipis dan itu yang memaksa pasangan dari Vietnam untuk mengangkat shuttlecock dan disitulah dengan kita lihat pemain ini memiliki power yang bagus tentunya untuk bisa melakukan serangan-serangan terhadap lawannya. Poin gratis Bung untuk Vietnam tadi karena foul yang dilakukan oleh Ripka. Putri, ganda putri. Iya. Feby dan juga Ripka di sini bermain sangat fokus dan bisa memenangkan sementara ini di interval game pertama. Dan PR-nya adalah bagaimana menyelesaikan game ini dengan sangat baik ya Bu Maruf. Iya, kalau bisa secepat mungkin ya. Dan tadi kita juga sebenarnya ini terbilang cukup cepat dengan skor interval pertama. Dan kita sampai belum jenak sebenarnya untuk duduk. Dan Pam Nutau. Tadi ketika salah melakukan serve, tapi selebihnya hampir semua pukulan yang dilakukan, permainan netting yang dilakukan berhasil serve. Luar biasa kita lihat. Dengan shuttlecock dengan datar. Dan itu membuat pasangan dari Vietnam sulit sekali mengembangkan permainan. Terus tertekan, terus ditekan dengan pukulan-pukulan keras. Ragu tadi, kembali masih bergulir. Ya, kombinasi yang diperlihatkan oleh pasangan Indonesia. Menyerang dan berjalan dengan smooth, hampir tanpa kesalahan. Masih mampu bertahan dengan baik. Kita lihat pasangan Vietnam ini. Sayang sekali tadi.
bagaimana kemudian adalah tipikal yang berbeda, tekanan yang dilakukan Indonesia. Indonesia terus menekan sementara Vietnam yang dipaksa bertahan sambil mengharapkan ada kesalahan yang dilakukan oleh Feby dan Ripka Sugiarto. Ya. Oh, Tangan dari Vietnam unggul, tertinggal sementara dari Indonesia dengan 6 poin. wow. Karena smash menyilang tadi yang dilakukan oleh Ripka terlalu melebar. Tidak boleh memberikan angin ya Bung ya, karena sekarang defisitnya tinggal 5 poin. Ya, kita lihat terus-menerus mencoba untuk sedikit memperlama rally ini kedua pemain dan sekarang melakukan serangan dan baik sekali. Betul, tinggi yang mungkin akan membuat pasangan Indonesia menjadi tidak terlalu berani untuk mengambil keputusan melakukan. Ah, ya, terlihat di sini bagaimana mereka mencoba untuk melakukan serangan secara tiba-tiba ya setelah Ya, sama-sama melakukan lob serang tadi. Oh, ini sangat lama sekali. Ya, kita lihat Bu Maruf. Hampir tadi dan gagal kali ini. dan memang kita lihat bagaimana pasangan Vietnam mulai memperbaiki apa yang mereka lakukan. Sekarang mereka bermain lebih sabar ya, memasakkan di sudut-sudut yang memang diharapkan membuat pasangan dari Indonesia tidak nyaman. Dan kita lihat juga memang sejauh ini tidak nyaman karena juga sangat berhati-hati pasangan Feby dan Ripka. Dan kemudian di SEA Games kali ini dipisah lagi dan sekarang Feby dipasangkan dengan Ripka. Ya, mencoba terus untuk bisa Ini adalah siapa kemudian pasangan yang pas untuk menemani Apriani sebagai ganda bahkan emas Olimpiade Brasil. Ini kita saksikan sebuah drop shot tadi yang baik sekali. Tentunya kita sedang menyaksikan bagaimana pasangan Indonesia Feby Valencia Gani berpasangan dengan Ripka Sugiarto menghadapi Duty Huai dan Pham Nut Thao dari match keempat yang tentunya akan sangat menentukan bagi kubu Indonesia. Jika mereka berhasil menang tentunya juga Di game tahun 2021 dengan cara dalam tanda kutip mengorbankan Piala Uber. Karena itu di Piala Uber yang diturunkan adalah para bulu tangkis muda, ganda dan nomor tunggal. ya, Ripka dan Feby meskipun memang bukan dikatakan sebagai pasangan yang biasa bermain, tetap memang kalau kita lihat Thailand sendiri memiliki line up pemain yang begitu cukup menakutkan di SEA Games kali ini. Ada Pornpawi Chachuong, ada Jang Kompal berpasangan dengan Rawinda, dan tentunya ada Suparinda Katetong yang merupakan tunggal yang terakhir diturunkan di pertandingan menghadapi Singapura tapi tidak bermain karena sudah unggul dengan 3-0. Ya, pertarungan sedikit mungkin di nomor di tunggal ya Bung ya, karena bagaimanapun nomor tunggal kita masih kadang angin-anginan ya. Iya. Tadi kita lihat juga bagaimana di nomor tunggal pertama kita Grego, justru ya? gagal mendapatkan kemenangan, gagal mendapatkan poin. Karena Grego ini juga penampilannya tidak stabil, bahkan di sepanjang tahun 2021 di beberapa turnamen Grego sempat mendapatkan kritik karena memang hampir selalu gagal untuk bisa menembus ke Ya. Apri Apri, dan kemudian juga tentu saja adalah Feby dan Ripka yang diharapkan memang bisa selalu menjadi penyelamat poin. Betul, kita harapkan penampilan Ripka dan juga penampilan dari Apri berpasangan dengan Siti akan semakin solid nanti karena tadi ada pertandingan yang mereka lalui bersama pertama dan tentunya Feby dan Ripka yang sedang Anda lihat di layar kaca. Sementara tunggal terakhir dari kubu Indonesia sementara ini ada Stefani Wijaya ya. Yang tentunya pemain yang diharapkan akan menjadi faktor kunci jika memang deadlock di 2-2 di partai final. Kita masih berandai-andai di sini karena Vietnam tentunya juga
sudah mudah-mudahan di pertandingan ini bisa ditaklukkan oleh kubu Indonesia. Ya, sebenarnya kalau melihat di game pertama, saya bisa mengatakan bahwa pasangan Feby dan Ripka nyaris tidak berkeringat ya, karena memang terlihat sangat mudah untuk bisa menyelesaikan game pertama. Tapi sekali lagi bergeser lapangan, kemudian justru mendapatkan hasil yang kurang positif. Tapi dengan skor sekarang terlalu jauh mungkin memang kelas dan kualitas dari ganda Vietnam dibandingkan dengan ganda Indonesia. 7-1, Bung. Mudah sepertinya akan mengakhiri game ini. Hampir tadi. Sayang sekali. Detail ya di sini. Istilahnya ada pemanasan terlebih dahulu, ada penyatuan chemistry yang sebenarnya di dalam sebuah pertandingan bukan hanya sekedar saat latihan, tapi saat pertandingan saat penting. Disitulah komunikasi ketika mendapatkan tekanan akan sangat berpengaruh. Tidak menurunkan pemain-pemain seperti Perlitan dan juga Tina yang tentunya sudah berada di Thailand ya untuk Uber ya. Sangat padat memang jadwal yang dijalani di tahun ini. Setelah dalam tanda itu seperti balas dendam setelah di 2021 banyak turnamen terutama di Asia ya, dan Asia Tenggara memang banyak di cancel. Kalau Eropa kan masih ada beberapa turnamen dan itu yang mungkin tidak banyak diketahui dari netizen ya. Betul. Kita tahu futsal putra akhirnya berangkat. Pasti mudah-mudahan juga nanti di SEA Games berikutnya tidak ada lagi kendala-kendala seperti itu karena memang potensi untuk meraih emas, terlepas kita bisa juara umum atau tidak. Padahal ini adalah olahraga yang turnamennya bergulir secara kontinu. Jadi itu juga harus menjadi penilaian ya, di luar bahwa faktor ada penilaian medali, peluang medali dan sebagainya. Tapi jadi semua hampir bisa berangkat. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Bahkan kalau sampai kemudian akhirnya berangkat dengan biaya sendiri ya tidak ada masalah. Bagaimana kemudian regenerasinya kan agak repot juga. Jadi memang harus diperhatikan juga beberapa poin yang ada pertimbangan-pertimbangan plus lah yang membuat ini orang bisa berangkat atau tidak. Kembali lagi kita lihat ada sedikit perlawanan dari kubu Vietnam melalui Do dan juga Pam. Kita saksikan bagaimana mereka mencoba untuk selalu menyerang Ripka dan juga Feby. Tapi sejauh ini Ripka, Feby sangat tenang sekali. Ya, ini bisa dikatakan sparring partner lah. Karena bukan kemudian meremehkan kualitas dari pasangan Do dan Pam ya, tapi memang lebih karena faktor bagaimana sangat nyamannya ya dua ganda kita ya, ganda putri kita. Bagaimana mereka sangat menikmati, nyaris tanpa kesalahan, pukulan-pukulan selalu masuk, penempatan bola juga bisa dikejar. Jadi semuanya nyaman. Kita lihat di sini. Menang sekali defense-nya. Hampir tadi bisa diraih dan kembali melakukan rally yang sangat menarik ini. Terlambat untuk menyadari bahwa itu bagian dari para pemainnya. Dan sekarang Vietnam serve 7-13. Ya, kita lihat kesalahan dilakukan tadi berbuat. Wow. Ya. Lumayan servis jetnya bekerja ya. Karena jarang ya Bung ya kalau di level seperti ini kesalahan. Meskipun ada tapi tetap sesuatu yang agak jarang. Kalau tadi berturut-turut mereka tidak memiliki pengalaman yang bagus tentunya untuk menghadapi level pemain Indonesia di sini ya. Ya betul, karena memang kalau bicara kekuatan dari bulu tangkis di Asia Tenggara memang antara Indonesia, Malaysia atau kemudian Thailand ya Bung ya. Meskipun ya kita tahu sekarang Singapura kemarin mereka baru saja memiliki juara di tunggal putra ya. Betul. Dan sempat heboh juga. Tangan ganda juga memang juga berpengaruh juga karena kalau sekarang yang paling penting adalah tidak harus selalu pasangannya sama, tapi yang paling penting peringkatnya adalah peringkat nomor 1 di olahraganya. Bagus sekali. Kita lihat bermain dengan cepat, bermain dengan power. Kita lihat dikeluarkan semuanya dan sempat menyentuh bibir net tadi dan poin kembali final dan kemudian bisa menghasilkan medali emas untuk di nomor putri, bergu putri. Berhasil defense. Atas angkatan Bung Didan ya. Jauh sekali.
Oh, kali. Mudah sekali sepertinya memang game kedua ini seperti game pertama. Terpaksa harus mengangkat kali ini pemain dari Vietnam dan kali Maruf. Ya, kita berharap bisa diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat ya dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. 14-19. Ya, poin krusial dan beruntung memang jarak tadi dari awal sudah cukup jauh sehingga menurut saya tidak akan terlalu berpengaruh banyak dari sisi hasil. Hanya persoalan menunda saja sebenarnya, menunda kemenangan dari pasangan Feby dan Ripka. Ya. Yang saya katakan. Keluar di ganda pertama dan juga tunggal kedua Indonesia berhasil meraih poin. Hanya kalah di tunggal pertama. Dan kali ini apakah Feby dan juga Ripka akan cepat untuk menutup pertandingan ini. Match point 20-14. Masih alot kita lihat pertandingan berlangsung. Mencoba untuk pemerasan. Akhirnya kita saksikan bagaimana uletan para pemain Indonesia melalui Feby dan juga Ripka berhasil mendapatkan kemenangan atas tim Vietnam dan berhasil lolos ke partai final. Bu Maruf, kita lihat di sini ketika mereka mencoba untuk beradu kekuatan dengan pasangan Indonesia, ternyata